Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sudrajat, NPM 1821030338, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan membahas seputar pengantar ilmu hukum. Dosen pengampu Pak Idrus Al-Ghifari MH. Langsung saja saya menuju ke pembahasannya. Pengantar ilmu hukum ialah memberikan pengantar pertama dalam ilmu hukum secara umum dengan memperkenalkan pengertian tentang hukum. Misalnya apa yang dimaksud dengan peristiwa hukum, objek hukum, subjek hukum, dan seterusnya. Memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Sedangkan pengantar hukum Indonesia membahas mengenai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga fungsi dari pengantar hukum Indonesia adalah untuk mengantarkan dan membantu setiap orang untuk mempelajari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Unsur-unsur hukum. Beberapa unsur hukum menurut CST Kansil dalam bukunya yaitu A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. B. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. C. Peraturan itu bersifat memaksa. D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Ciri-ciri hukum. Untuk dapat mengenal hukum itu, kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum, yaitu sebagai berikut. A. Adanya perintah dan atau larangan. B. Perintah dan atau larangan itu harus patut ditaati setiap orang. Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaidah hukum. Barang siapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi. Tujuan hukum. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh menaatinya menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Fungsi hukum. Friedman dan Ruscupon sebagai dikutip oleh Surjono Sukanto menyebutkan fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai saran pengendali sosial atau social control, yaitu sistem hukum menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar atau pantas. 2. Sebagai sarana penyelesaian atau dispute settlement. 3. Sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Sumber-sumber hukum formal dan material. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan dan kaidah hukum. Sedangkan sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Sumber-sumber hukum formal meliputi 1. Undang-undang. 2. Kebiasaan atau custom dan adat. 3. Perjanjian antar negara atau traktat. Keputusan hakim atau jurisprudensi. Pendapat ahli hukum terkemuka atau doktrin. Sumber hukum material meliputi segala keyakinan atau perasaan hukum individu atau anggota masyarakat, dan pendapat hukum atau legal opinion dapat menjadi sumber hukum material. Selain itu, sumber hukum material bisa juga berupa hal-hal yang mempengaruhi pembentukan hukum
seperti pandangan hukum, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak, peradaban atau agama dan kebudayaan, serta letak geografis dan konfigurasi internasional. Asas hukum. Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Setidaknya ada 4 asas penting dalam peraturan perundang-undangan nasional kita, yaitu asas legalitas atau undang-undang tidak berlaku surut atau asas non-retroaktif, asas lex specialis derogat legi generalis, asas lex superior derogat legi inferiori, dan asas lex posterior derogat legi inferiori. Kodifikasi hukum. Menurut CST Kansil, bentuknya hukum itu dapat dibedakan antara lain: A. Hukum tertulis, yakni hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. B. Hukum tak tertulis, yaitu hukum yang masih dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati setiap suatu peraturan perundangan. Mengenai hukum tertulis, ada yang telah dikodifikasikan dan ada yang belum dikodifikasi. Kodifikasi ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Hukum yang dikodifikasi itu adalah hukum tertulis, tetapi tidak semua hukum tertulis telah dikodifikasikan, sehingga hukum tertulis itu menurut CST Kansil dapat dibedakan antara lain: hukum tertulis yang telah dikodifikasikan, misalnya A. Hukum pidana yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1918. B. Hukum sipil yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil tahun 1848. C. Hukum dagang yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tahun 1848. D. Hukum acara pidana yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1981. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, misalnya A. Peraturan tentang ikatan panen. B. Peraturan tentang kepailitan. C. Peraturan tentang ikatan kreditan. Dan D. Dan lain sebagainya. Baiklah, sekian hasil pemaparan presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.